datang dengan syukur kami Tuhan, menyembah Engkau, memberi yang terbaik untuk Engkau. Terima penyembahan kami saat ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, oh, kami menyembah Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Oh, karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau
Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu. Hati kami, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hati kami Tuhan, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwa kami, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa, oh Tuhan, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu.
tempat tertinggi, bermazmur bagi Yesus. Engkau Raja yang memerintah selama-lamanya. Yesus, oh Yesus Tuhan, Yesus, Engkau Bapa yang baik, Allah yang perkasa. Mari nikmati hadirat Tuhan, sembah Tuhan, sembah, agungkan nama Yesus, nama di atas segala nama. Tuhan yang mengasihimu, ya Tuhan yang mencintaimu, mencintai kita dengan segenap hatinya. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu, kami sujud menyembah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan tata kudus-Mu, di hadapan tata suci-Mu, kami sujud menyembah. Oh, di hadapan tata suci-Mu, kami sujud menyembah. Oh, membawa kerinduan kami Yesus. Mari jadikan kami ini Tuhan penyembah-penyembah-Mu, penyembah yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh ya dalam barabana pasyadaramu, Bapa yang setia, Bapa yang setia. Oh Yesus Tuhan, Yesus kekuatan kami, Yesus pertolongan, Yesus juru selamat kami, Yesus Engkau segalanya. Oh Engkau gembala yang baik, kami berikan segalanya, segala-galanya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, penebusan-Mu, karya-Mu yang besar. Terima kasih, karya-Mu di salib Tuhan, darah-Mu yang membasuh kami, membebaskan kami. Terima kasih. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Oh, jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah jamah bibir, luruskan hati
Engkau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Kau jamah kami Tuhan, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Oh, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu.
membawa sembah kami hanya kepadamu Tuhan. Ini hati kami, kami mau tetap setia menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Saat ku menyembah
setiap pujian kami Tuhan, di setiap penyembahan kami. Biarlah kami tetap setia membawa setiap pujian-pujian, mengagungkan Engkau Tuhan. Oh, Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya berikan judul GPS, saudara. Ya. Bapak Ibu pasti pernah pakai GPS di dalam hidupnya. Bagi Bapak Ibu yang kadang keluar kota ataupun bahkan di dalam kota, kadang kita pakai GPS, saudara. Ya. Apa tujuan kita pakai GPS? Ya. Apa yang mendorong kita saat kita itu menggunakan Google Maps, ya, GPS? Ada dua, saudara. Yang pertama karena kita itu tidak tahu jalan. Ya. Kita tidak tahu kemana jalannya. Ya. Tidak tahu di mana tempat itu berada, saudara. Ya. Saya seringkali pakai GPS. Saya tidak hafal. Jalan Semarang pun saya itu tidak hafal, saudara. Tapi kalau saya ke Semarang, saya tahu tempat yang akan saya tuju, nama jalannya atau tempat itu, saya tinggal pasang GPS. Dan GPS akan antar saya sampai di tempat tujuan, saudara. Ya. Alasan yang pertama kita menggunakan GPS adalah karena kita tidak tahu jalan. Alasan yang kedua untuk menghindari kemacetan, saudara. Kalau di kota-kota besar banyak macet, jalan-jalan itu banyak macet. Dan untuk itu kita pasang GPS. Supaya apa? Nanti di dalam perjalanan GPS atau Google Map itu akan cari jalan. Supaya kita tidak kena macet, saudara. Supaya kita tidak buang-buang waktu di kemacetan lalu lintas. Dari dua alasan ini itu sebenarnya intinya sama. Intinya itu satu, saudara. Mengapa kita pakai GPS? Supaya lebih cepat sampai, saudara. Itu GPS, itu yang namanya Global Positioning System. Ya. Tapi Tuhan itu juga punya GPS sendiri, saudara. Ya. Tuhan itu punya tuntunan sendiri untuk setiap kita, saudara. Ya. Tuhan punya GPS. Saya sebut namanya God Positioning System, saudara. Sama-sama GPS. Ya. Apa GPS Tuhan itu? Ya. Tuntunan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu, kita percaya kita ini mau hidup itu dituntun oleh Tuhan. Ada yang mau jalan sendiri, saudara? Tidak ada yang mau, termasuk saya. Ya. Kita semua pasti inginnya dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, saudara. Tetapi ada beda antara GPS aplikasi, GPS untuk perjalanan dengan GPS Tuhan. Kalau GPS aplikasi itu tadi tujuannya supaya lebih cepat. Ya, supaya cepat sampai di tujuan, saudara. Tetapi GPS Tuhan itu bukan untuk cepat sampai. Tujuannya bukan untuk mempercepat perjalanan kita. Tetapi
GPS Tuhan itu untuk mempersiapkan hidup kita, saudara. Itu ada dua hal yang berbeda. Satu, cepat sampai. Yang kedua, saudara, itu untuk mempersiapkan hidup kita. Dan saya mau percaya bahwa hidup saya dan hidup saudara, saya mau kita ini semua dipimpin oleh Tuhan, saudara. Ayatnya di mana? Nah, ini ada ayatnya, saudara. Keluaran 13 ayat 17 dan 18, bangsa Israel. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Bapak Ibu, bangsa Israel saat keluar dari Mesir dari tanah Mesir ke Kanaan, tujuannya tanah perjanjian, tujuannya tanah Kanaan. Harusnya tidak lama, saudara. Kalau Bapak Ibu diberikan kesempatan Tuhan untuk punya perjalanan rohani seperti ini, jarak antara Mesir ke tanah Kanaan, kalau naik bus, saudara, 1-2 jam cukup, saudara. Sudah sampai, saudara. Dari perbatasan itu dekat sekali, saudara. Tetapi bangsa Israel itu harus berjalan 40 tahun. Ya. Oke, kalau tidak naik bus, saudara, belum ada bus pada waktu itu. Jalan kaki, saudara. Paling membutuhkan waktu 1-2 minggu perjalanan yang ditempuh oleh bangsa Israel. Tetapi Tuhan tidak membawa bangsa Israel melewati jalan yang paling cepat, saudara. Sebab sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18 menarik ini. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang terkasih, bangsa Israel itu dipimpin Tuhan itu dengan jalan yang berputar. Mereka tidak dibawa lewat jalan yang paling cepat, saudara. Tidak. Seringkali kita orang Kristen, orang percaya sama Tuhan Yesus, kita maunya cepat, saudara. Kita inginnya cepat, saudara. Seringkali di dalam kekristenan kita itu inginnya instan. Kepingin segala sesuatunya segera digenapi. Firman Tuhan berkata kita diberkati Tuhan. Diberikan kelimpahan. Allahku yang mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tapi hari ini kenapa Pak? Yang terjadi dalam hidup saya kekurangan. Saya ketemu beberapa orang komplain, saudara. Ngomong sama saya demikian. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar bahwa ternyata, saudara, fokus Tuhan itu berbeda, saudara, dengan fokus manusia, saudara. Fokus manusia itu seberapa cepatnya. Seringkali kita ingin cepat sampai, bahkan destiny kita, panggilan hidup yang tertinggi kita itu inginnya cepat, segera digenapi, diberkati Tuhan, berkelimpahan, berhasil, beruntung semuanya, saudara. Promosi, seringkali itu yang kita mau. Seringkali itu yang kita harapkan dari janji-janji Tuhan. Tetapi bagi Tuhan, fokusnya bukan fokus seberapa cepat sampai kepada panggilan Tuhan yang sempurna. Bukan seberapa cepat kita menggenapi janji Tuhan, saudara. Tetapi fokus Tuhan itu adalah kesiapan, saudara. Kesiapan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kecepatan, saudara. Kalau saudara perhatikan, keberhasilan dan kelimpahan itu membutuhkan kesiapan. Ya. Setiap kita inginnya berhasil, inginnya berkelimpahan. Tetapi Tuhan ingin kita itu siap saat kita itu masuk di dalam zona keberhasilan dan kelimpahan, saudara. Ilustrasi saya berikan seorang anak, kalau sebelum
usia 17 tahun, dia tidak akan mendapatkan surat izin untuk mengemudi kendaraan. Pemerintah tidak akan berikan izin. Ya. Karena apa? Belum siap. Secara psikologis belum siap. Anak di bawah 17 tahun untuk mengemudikan kendaraan itu akan berbahaya bagi diri anak tersebut, saudara. Bangsa Israel, mereka belum siap untuk terima tanah Kanaan. Oleh karena itu dibawa Tuhan berputar lewat jalan yang berputar, saudara. Dan putarannya hampir 40 tahun luasannya, saudara. Ada beberapa contoh, saudara. Ya. Contoh kasus bahwa untuk berhasil dan berkelimpahan itu butuh yang namanya kesiapan. Ya. Ada dua penyanyi yang saya ambil sebagai contoh kehidupan, Elvis Presley dan Whitney Houston. Dua penyanyi ini adalah penyanyi yang memulai karir mereka lewat nyanyi gereja, penyanyi-penyanyi gereja, saudara. Mereka dua orang ini diberikan talenta bernyanyi yang luar biasa. Mereka melayani Tuhan di awal hidup mereka, saudara, di awal karir mereka. Sampai akhirnya mereka berhasil. Mereka diberikan kelimpahan yang luar biasa. Tapi saudara tahu, dua orang ini, Elvis Presley maupun Whitney Houston, mereka mati gara-gara narkoba, saudara. Mereka tidak menyelesaikan panggilan hidup yang sempurna. Keberhasilan, kekayaan, kelimpahan, ternyata sia-sia. Karena kedua orang ini tidak siap untuk sampai di tanah Kanaan, saudara. Whitney Houston ini selain dia penyanyi gereja, dia diurapi Roh Kudus, bisa berbahasa roh, saudara. Tetapi di dalam kehidupannya dia tidak siap diberkati, saudara. Sehingga akhirnya dia mati bunuh diri dengan minum obat-obat terlarang, saudara. Contoh kasus yang lain, Jim Hayes, ya, seorang satpam, security. Dia dapat rezeki nomplok ini, saudara, ya. Dia menang lotre, ya. Menang lotre tahun 98, 19 juta dolar, saudara. 200 miliar lebih, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah berpikir punya uang 1 miliar aja, wah itu luar biasa, saudara, ya. Kita mungkin bermimpi di tabungan kita ada uang 1 miliar, ya. Ini Jim Hayes tiba-tiba dapat 200 sekian miliar, saudara. Rekeningnya langsung jumbo, saudara. Tapi apa yang terjadi di dalam hidup Jim Hayes? Ya. Di akhir hidupnya dia jadi pecandu narkoba. Dan karena dia menghabiskan uangnya, harta yang dia peroleh secara mendadak tadi, ya, dia pakai dengan segala macam, untuk segala macam, saudara. Dan akhirnya dia kehabisan hartanya. Dan kemudian dia merampok. Kenapa? Sudah terbiasa kaya, terbiasa punya uang banyak, saudara. Dia coba jalan pintas. Foto ini diambil saat dia beraksi di sebuah bank yang menyebabkan dia tertangkap, saudara. Dan akhirnya dia masuk penjara, mati di dalam penjara. Kasus yang berikutnya ini adalah Billy Bob Harrell Jr. Tahun 97 menang lotrenya 2 kali lipat daripada Jim Hayes. Kalau Jim Hayes tadi sekitar 16 juta, ini 31 juta, hampir 500 miliar, saudara. Dia dapat uang mendadak ini, saudara. Dia belanjakan uangnya, dia beli properti, dia beli macam-macam, saudara. Tetapi harta itu tidak membawa kebahagiaan untuk Billy Bob Harrell Jr. Dia harus berpisah dengan istrinya, cerai dengan istrinya, saudara. Dan akhirnya dia kecanduan narkoba. Dan akhir hidupnya dia bunuh diri, saudara. Dia pernah berkata, menang lotre adalah hal yang terburuk yang pernah terjadi di dalam hidup saya. Bapak Ibu, penting untuk kesiapan, saudara. Penting sekali untuk kita ini sebelum kita mendoakan, ya, mengamini untuk diberkati, saudara. Kita itu perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Hidup kita ini perlu dipersiapkan. Supaya saat kita nanti masuk ke tanah perjanjian kita, ke tanah Kanaan kita bukannya mati di tanah Kanaan, saudara. Dan untuk itu Tuhan kasih GPS, Tuhan kasih tuntunan buat setiap kita, saudara. Ya.
bahkan melewati jalan-jalan yang berputar, saudara. Dan untuk itu jangan pernah kita kecewa. Kalau hari-hari ini kita melewati jalan-jalan yang berputar, jalan-jalan yang sepertinya tidak kita inginkan, melewati keadaan-keadaan yang sulit, jalan-jalan yang sulit, ya. Jangan kecewa, ya. Karena fokus manusia dengan fokusnya Tuhan beda. Fokus Tuhan adalah kesiapan diri kita, saudara. Kesimpulannya, jangan berfokus untuk mengejar kecepatan, ya. Cepat diberkati, cepat berkelimpahan, ya. Cepat promosi, cepat dapat anugerah-anugerah, saudara. Fokus kita jangan pada kecepatan, tetapi berfokuslah untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita dari hari ke hari, saudara. Beberapa tahun yang lampau, saya pernah ikut satu perjalanan. Kami mengadakan perjalanan ke Lombok dari Surabaya, pada waktu itu ke Lombok, saudara, tahun 2000 sekian, saudara. Lalu di dalam perjalanan balik setelah 2-3 hari di Lombok, kami akan kembali ke Surabaya. Dan saat mau kembali, kami menunggu di bandara. Waktu itu saya ingat harus jam 2 pesawat kita terbang. Tapi pada waktu sudah mendekati jam 2 kok tidak ada pengumuman untuk segera boarding, segera masuk, saudara. Tidak ada pengumuman. Kami tunggu sampai akhirnya jam 2, tidak muncul, saudara, panggilan untuk masuk ke pesawat. Dan akhirnya muncul pemberitahuan, ada pengumuman, mohon maaf pesawat delay, ya. Ditunda penerbangannya 1 jam. Ya. Kami tunggu 1 jam, setelah lewat 1 jam, 2 jam kemudian ada pengumuman yang kedua. Masih delay lagi, ya. Harap bersabar, saudara. Ya. Dan kami tunggu bukan cuma 2 jam. Sampai akhirnya kami tunggu hampir 8 jam, saudara. Harusnya berangkat jam 2 siang, tetapi kami berangkat pada waktu itu jam 10 malam, saudara, dari Lombok. Kami sempat tanya, kenapa kok delaynya begitu lama? Tidak ada jawaban pasti dari pihak maskapai penerbangan. Sampai akhirnya kami berangkat, terbang jam 10 malam sampai di Surabaya, saudara. Iseng-iseng jam 10 malam, jam 11, jam 12 tiba di bandara di Surabaya. Saya tanya bagian maskapai, masih ada petugasnya. Saya tanya, Pak, kenapa kok kita ini harus delay begitu lama di Lombok? Jawaban daripada petugas maskapai ini cukup menyentak saya. Dia berkata, Pak, mohon maaf, pesawat tadi itu rusak sehingga harus diperbaiki. Ya. Bapak Ibu, pada waktu saya dengar seperti itu, dalam hati saya puji Tuhan. Untung rusaknya bukan saat penerbangan. Kalau rusak di dalam penerbangan saya tidak bisa sampai di Surabaya. Mungkin sudah langsung ke surga, saudara. Ya. Bapak Ibu, setiap kita belajar untuk jangan komplain, ya, saat mengalami penundaan, saudara. Karena sebenarnya penundaan itu adalah penyelamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Belajar untuk mengucap syukur, ditunda berkatnya, sudah dekat ini. Tetapi Tuhan tunda, mengucap syukur saja. Karena Tuhan tahu yang paling baik buat setiap kita, saudara. Ada masa-masa yang paling baik yang Tuhan tahu, oh ini anakku sudah siap. Ya. Pertanyaannya, apa yang dipersiapkan Tuhan dalam hidup kita? Supaya kita ini sampai kepada destiny atau panggilan hidup yang sempurna. Atau sampai ke tanah perjanjian. Ya. Apa yang dipersiapkan Tuhan sebenarnya? Kenapa kok kita ini harus berputar perjalanan hidup kita? Tidak masuk tanah perjanjian, saudara. Ada 2 hal. Yang pertama, saudara, yang Tuhan siapkan yaitu mental kita, saudara. Dibutuhkan mental pemenang untuk menghadapi raksasa-raksasa di tanah perjanjian. Bangsa Israel saat mereka berjalan masuk ke tanah perjanjian. Sebelum masuk tanah perjanjian itu juga berperang. Tetapi di tanah perjanjian pun ada banyak pertempuran-pertempuran, saudara. Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Pertempurannya
jauh lebih besar dibandingkan saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara. Pertempuran yang dihadapi Yosua itu raksasa-raksasa. Masuk Yeriko, saudara. Masuk menghadapi bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah perjanjian. Itu pertempuran yang besar, saudara. Dan dibutuhkan mental pemenang. Tahan banting, tahan tekanan, saudara. Bandingkan dua pengintai, Yosua dan Kaleb. Dibandingkan dengan 10 pengintai yang lain. 10 pengintai berkata, di tanah perjanjian luar biasa. Tetapi ada raksasa-raksasa di hadapan kita. Beda dengan 2 orang yang berkata, Yosua dan Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan, maka ia akan membawa kita ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup ini itu butuh mental yang kuat supaya saat kita berhasil di dalam kehidupan, saat kita memasuki zona tanah perjanjian, kita akan menggenapi panggilan yang tertinggi, saudara. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita ini melihat enak ya jadi pimpinan, enak ya jadi atasan. Ya. Bahkan kita berpikir, oh enak ya ada pengusaha-pengusaha yang berhasil hidupnya. Ya. Saya seringkali berbincang dengan jemaat-jemaat yang juga pengusaha. Saya berkata, mereka cerita kepada kami saat ngobrol-ngobrol, saudara. Mereka cerita, tidak mudah ternyata. Jadi pemimpin itu tidak mudah. Tekanannya luar biasa. Ya. Saat saya berbincang dengan Pak Heri, ya dia pimpinan di Pura, juga teman-teman pengusaha. Berat tekanannya. Ya. Orang berpikir enaknya. Tetapi pengusaha-pengusaha, pimpinan-pimpinan ini, mereka harus kerja ekstra, saudara. Kita cuma ngelihatnya enak. Ya. Kita ngelihatnya, wah ini banyak uangnya. Oh enggak seperti itu, saudara. Pergumulannya juga lebih berat, saudara. Saat COVID kemarin, mereka betul-betul harus banting tulang. Doa juga, saudara. Nangis sama Tuhan. Melewati pergumulan demi pergumulan. Supaya apa? Pekerjaan, usaha, semuanya bisa berjalan, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, dibutuhkan mental yang kuat, mental pemenang, saudara, untuk supaya kita masuk tanah perjanjian dan kita bisa menggenapi panggilan hidup kita yang tertinggi. Yang kedua, apa yang disiapin Tuhan, saudara? Hati kita. Hati itu maksudnya apa? Kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Dibutuhkan hati yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Tuhan itu tidak menginginkan rasa percaya diri dan kemampuan kita, saudara. Yang diharapkan Tuhan adalah kebergantungan setiap saat kepada Tuhan. Bapak Ibu ingat Musa di dalam Keluaran 4 ayat 10. Musa berkata kepada Tuhan. Tuhan ketemu sama Musa. Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Musa ini dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar. Tetapi apa perkataan Musa? Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Sekalipun atau dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Bapak Ibu, kata-kata Musa di Keluaran 4 ini, itu muncul saat Musa berusia 80 tahun, saudara. Tuhan pilih Musa saat berusia 80 tahun. Harusnya Musa itu sebaiknya menurut dunia dipilih usia 40 tahun, saudara. Beda, kalau usia 40 tahun itu masih kuat, fisik masih kuat, saudara. Saya hari ini usia 52 tahun, saudara. Beda kekuatan saya dengan saat ini dengan kekuatan saat usia 30 tahun, 25, 30, bahkan 40 tahun beda, saudara. Ya. Dulu kuat jalan, ya. Hari ini jalan sedikit capek, saudara. Ya, tidak kuat jalan jauh, saudara. Tuhan tidak pilih Musa saat usia 40 tahun. Tuhan pilih Musa saat usia 80 tahun, saudara. Harusnya 40 tahun dipilih. Dunia harusnya biasanya cari karyawan, pegawai, usia muda. Bukan usia yang senior, saudara. Tapi Tuhan pilih Musa saat usia 80 tahun. Usia 40 tahun
Musa percaya diri, saudara. Dia berani bunuh tentara Mesir yang memukul siapa ini namanya bangsa Israel, saudara. Dia bunuh orang Mesir, saudara. Dia percaya diri. Dia pikir aku anak raja. Aku diangkat jadi anak raja. Pasti aku dibela, saudara. Percaya dirinya tinggi. Pendidikan Musa adalah pendidikan Mesir yang terbaik di zaman itu, saudara. Secara pengetahuan Musa top, saudara. Secara kemampuan Musa ini luar biasa. Tetapi Tuhan tidak pilih Musa saat Musa berada di dalam level tertinggi kemampuan manusianya, saudara. Musa dipilih Tuhan saat usia 80. Kekuatan jasmani sudah drop, saudara. Usia 80 tahun engkong, saudara. Opa, saudara. Ya. Opa 80 tahun jadi pemimpin, saudara. Kekuatan jasmani sudah jauh menurun. Pikiran sudah mulai pikun, saudara. Usia 80 tahun, Bapak Ibu. Saya lihat di sini tidak ada yang usia 80 tahun. Ya, semua masih muda-muda, Bapak Ibu. Ya, 80 tahun. Ya. Dia tidak punya kepercayaan diri. Oleh karena itu dia berkata, aku ini berat lidah. Aku ini tidak mampu. Ya. Bapak Ibu, kalau Musa dipilih Tuhan usia 80. Kita pun sama, kita bisa dipilih Tuhan kapanpun, saudara. Oleh karena itu jangan kita ini kecil hati. Saat kita menghadapi segala sesuatu, perjalanan-perjalanan yang berputar sekalipun. Tuhan sanggup pakai hidup kita, saudara. Tuhan sanggup pilih kita dan berikan kemampuan buat setiap kita. Nasihat saya untuk setiap kita, kalau hari ini kita sedang dituntun Tuhan, lewat jalan-jalan yang berputar. Yang pertama, jangan mudah marah. Jangan mudah bersungut-sungut, jangan kecewa. Ya. Jangan undur dari Tuhan, saudara. Karena perjalananmu yang berputar, itu adalah GPS-nya Tuhan. Tuhan sedang tuntun engkau di dalam jalan yang berputar. Tuhan sedang mempersiapkan diri kita. Supaya saat kita masuk ke tanah perjanjian, kita menikmati tanah perjanjian kita, saudara. Kita menikmati segala yang baik, saudara. Saya akan akhiri dengan satu ayat, ini ayat menarik. Mazmur 144 ayat 1 dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku bertempur dan jari-jariku berperang. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dari Daud, pujilah Tuhan pelindungku. Ia melatih aku bertempur dan mengajar aku berperang. Bertempur dan berperang itu bukan hal yang menarik. Bertempur dan berperang itu adalah hal yang kita hindari, saudara. Kalau perlu tidak usah lah. Tidak usah. Ini effortnya sangat besar, saudara. Bertempur dan berperang itu pasti tidak enak, saudara. Tetapi Tuhan mau pakai pertempuran dan peperangan di dalam kehidupan kita untuk melatih setiap kita. Jadi pribadi-pribadi yang kuat, saudara. Pribadi-pribadi yang siap masuk ke tanah perjanjian. Karena lewat pertempuran dan peperangan, engkau melihat, engkau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kiranya saat kita melewati jalan-jalan yang berputar, jangan engkau kecewa, jangan engkau bersungut-sungut, mengucap syukur. Karena Tuhan menyertai engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kasih setiamu